Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan membawakan materi terkait tentang penggunaan data. Pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencairan dari sumber-sumber tertentu. Adapun menurut etimologi, kata data adalah bentuk jamak dari kata Latin datum, yang berarti sesuatu yang diberikan data baik dalam bentuk angka maupun kata-kata. Dapat merujuk pada fakta objek yang diamati dalam pengertian sehari-hari. Namun dari perspektif statistika, data adalah fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Oleh karena itu, secara etimologis, data adalah sesuatu yang diberikan dan dalam penggunaan sehari-hari. Data merujuk pada fakta dari suatu objek yang diamati, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata. Data juga dapat dianggap sebagai informasi yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan, terutama dalam statistik. Adapun pengertian data menurut para ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Data biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar dan dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Menurut J. William Goslinga, data adalah hasil dari pengumpulan sistematis data, pengukuran, atau pencobaan. Menurut Gordon B. Davis mengatakan data adalah fakta mentah yang belum diubah menjadi informasi yang signifikan. Menurut C.R. Kotari mengatakan bahwa data adalah kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari peristiwa atau objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu fungsi data. Data memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, basis pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menganalisis informasi yang akurat. Yang kedua, pemecahan masalah, membantu mengidentifikasi masalah, menemukan pola atau tren, dan mencari solusi terbaik. Yang ketiga, perencanaan, digunakan sebagai dasar perencanaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan merencanakan langkah-langkah strategis. Dan yang keempat, evaluasi kinerja, digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, mengidentifikasi area perbaikan, dan melacak kemajuan terhadap target. Dan yang kelima, dasar pengembangan produk, membantu mengidentifikasi produk, pasar, dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Dan yang keenam, pengolahan dan pelaporan, digunakan untuk mengolah dan melaporkan informasi penting untuk memantau kinerja dan memenuhi persyaratan peraturan. Selanjutnya yaitu jenis data, berdasarkan cara mendapatkannya. Data primer ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, seperti hasil survei langsung atau pengamatan langsung. Data sekunder ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber sebelumnya, seperti hasil penelitian sebelumnya atau publikasi sebelumnya. Dari sumber eksternal, berasal dari luar organisasi atau lingkungan tertentu, seperti Lembaga Cuaca Nasional atau data demografi penduduk dari Badan Pusat Statistik. Internal, didapat dari dalam organisasi atau lingkungan tersebut, seperti data penjualan dari berbagai cabang perusahaan atau produktivitas karyawan dari departemen tertentu. Berdasarkan sifat kualitatif, berupa deskripsi atau keterangan yang diukur dengan angka dan diukur dengan ukuran atau
atau skala tertentu. Contohnya adalah jumlah penjualan produk dalam satuan uang atau tingkat kepuasan pelanggan dalam skala 1 sampai 5. Kuantitatif berupa angka dan dapat diukur dengan ukuran atau skala tertentu. Contoh data kuantitatif termasuk wawancara dengan manajer tentang masalah proyek atau jumlah penjualan produk dalam satuan uang. Waktu pengumpulannya, data dapat dikelompokkan berdasarkan kapan mereka dikumpulkan, seperti tahun lalu, bulan lalu, atau dalam waktu nyata. Selanjutnya yaitu manfaat data. Manfaat data sangat luas dan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dasar informasi sebagai komponen utama dan dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan, mencegah redundansi dan inkonsistensi data dengan data yang baik. Perluasan data yang berlebihan dan ketidakkonsistenan dapat dihindari. Akses dan pengamanan data yang dikelola dengan baik memastikan aksesibilitas bagi banyak pengguna, tetapi juga memerlukan mekanisme pengamanan untuk melindungi informasi sensitif. Dapat disimpulkan, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, data adalah sesuatu yang diberikan dan dalam penggunaan sehari-hari. Data merujuk pada fakta dari suatu objek yang diamati, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata. Data juga dapat dianggap sebagai informasi yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan, terutama dalam statistik. Itulah materi yang dapat saya paparkan mengenai penggunaan data. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi yang saya bawakan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.